Siapa sosoknya? Karena mereka itu sudah mulai kurang ajar. Hanya muncul suara tapi tanpa ada itu wujud. Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander. Kali ini ditemani oleh teman saya Scar di sesi camping horor. Jadi di sesi camping horor kali ini saya sedang berada di sebuah lokasi yang ada di Madiun, Jawa Timur. Tepatnya di sini itu kenapa kita tertarik ya Scar? Karena ada sebuah tragedi yang benar-benar membekas di warga sekitar, yaitu tragedi apa ya bilang itu? Pengantin apa? Hantu pengantin bilangnya ya? Iya. Hantu pengantin, arwah pengantin lah bilangnya itu gitu, masyarakat sini. Jadi saya mendapatkan sebuah laporan dari email bahwa memang di sini itu pernah ada tragedi sepasang kekasih ya menikah kayak kawin lari gitu loh kan. Oh, jadi nggak direstuin tapi dia nikah lari. Iya. Terus akhirnya daripada dia bingung gimana sana sini nggak direstuin, akhirnya dia melompat ya di ini kan langsung tembusnya jurang nih. Masuk air terjun kan. Langsung di sini, di perairan sini. Berarti dia terjun dari atas. Aku nggak tahu air terjunnya di sebelah sana apa di sebelah sana. Intinya mayat mereka ditemukan di perairan sungai sini. Oh iya, oke. Paham maksudnya? Iya, paham. Jadi gitu Sobat Horor. Maka dari itu saya sama Sekar itu datang ke sini. Itu tujuannya untuk melihat apakah benar mitos itu tuh benar asli, apakah hanya sebuah gosip Sobat Horor ya. Dan katanya pantangannya kalau kesini tuh nggak boleh berdua cowok cewek. Nah, saya datang dengan Sekar sengaja ingin mematahkan mitos tersebut Sobat Horor. Karena jujur mitos tersebut itu benar-benar meresahkan warga. Karena ketika ada katanya karena kalau ada pasangan yang datang ke sini itu pasti akan berakhir meninggal. Tapi kan kita bukan pasangan. Apa ya? Kita entah itu pasangan atau masih cowok cewek gitu loh. Oh iya. Berarti nggak peduli pacaran atau enggak. Oh. Ininya
pantangannya gitu Sobat Horor. Kalau menurut kamu gimana kan sini? Kalau menurut kamu? Ya dari tadi aku masuk aja sih ya sebenarnya. Jadi ketika aku masuk ini kan masuk ke jalan kayak tikus gitu ya, kecil banget, dan itu nggak tahu kalau itu tuh jalan gitu loh. Dari situ aja aku udah ngerasa, serius kita masuk ke tempat-tempat se-ekstrim ini, karena emang tumbuhannya tuh tebel-tebel banget dan nggak kelihatan kalau di sini tuh ada tempat seperti ini gitu loh Sobat Horor. Jadi kayak terpencil aja gitu. Ya, dan nggak juga hantu pengantin. Katanya mitos di sini tuh ada seperti hantu banyu. Jadi pernah waktu itu seorang petani, ya kan ini kan kayak hutan-hutan gini kan. Di sini sungai, ada petani lewat, pernah ngelihat kayak ada tangan lambai-lambai. Dari dalam Dari dalam air. Dari dalam air. Tapi ketika didatengin nggak ada. Tapi pernah sesekali di seperti semak-semak apa rawa-rawa seperti itu tertangkap seperti sosok. Ya kata orang tuh pernah lihat sosok seperti kurus. Di sini tuh katanya penuh lendir. Hah? Serius? Kamu maksudnya? Jadi dia tuh badannya kurus, tapi dia penuh lendir gitu loh. Terus dia jalan aja. Terus ketika dipanggil, dia kayak katanya warga ya. Dia noleh, tapi habis itu dia lari, hilang. Dikejar nggak ada. Dan nggak ada bekasnya. Kan biasa kalau orang lari ada bekasnya nih. Iya, tapak kaki atau misalkan kita nginjek gini kan. Iya. Ada bekasnya kan. Kalau itu nggak ada bekasnya. Bener-bener kayak nggak ada orang yang lewat. Itu cerita itu di sekitar sini katanya itu di tahun 2010-an. Itu lumayan lama ya berarti ya? Ya sekitar berarti 13 tahun berarti. Gitu. Oke. Tahu perlu basa-basi. Oke. Ini di sini kita istirahat. Kita akan langsung cari tempat untuk mendirikan tenda ya. Di sini banyak nyamuk ya. Tapi untung udah pakai itu. Aku sampai nembus celana tahu. Apa? Sampai nembus celana. Oh iya. Oke Sobat Horor, let's go. Sudah.
masih belum aja. Sobat Horor, jadi saya dengan Sekar memutuskan untuk bercamping di sini. Nanti kalau saya pribadi seperti biasa, saya nggak mungkin satu tenda dengan wanita. Dalam arti yang belum menikah sebetulnya tidak boleh. Jadi saya akan memasang hammock di sini untuk saya tidur. Kalau saya mah tidur di mana aja bisa Sobat Horor ya. Kalau kan yang suka nonton saya ya pasti dalam arti sering lihat saya itu tidur di tempat jorok, tempat apa. Kalau saya mah yang penting enak, terus bisa buat merem, ngantuk ya udah tidur aja sebetulnya. Jadi tempat ini itu kenapa saya pilih di sini karena jujur auranya sangat berbeda dibanding aura-aura di titik-titik di lokasi lain sebetulnya. Dan tepatnya ini persis di depan sungai, ya sungai ini. Nah, aku sih nggak ngerti gimana mayat dari hantu pengantin tersebut ya, itu kan cowok cewek ya sebetulnya. Namanya siapa ya Kar ya? Yus apa ya? Yang laki-laki namanya siapa? Yus. Yang laki-laki namanya Ius. Kalau yang cewek yang meninggal? Septi. Berarti namanya tuh Ius sama Septi, aku kurang tahu sih namanya. Yang dia soalnya dia yang komunikasi dia sama warga untuk perihal nama. Ya siapapun itu namanya. Yang terpenting aku kurang tahu di mana lokasi ditemukan mayatnya, nggak tahu. Cuma warga bilang ditemukannya di perairan sungai ini Sobat Horor. Itu kejadiannya tahun 2014 kalau kejadiannya. Sudah lumayan lama, cuma berita dan mitos-mitosnya itu sampai sekarang terdengar Sobat Horor. Wow. Tapi aku sih nggak habis pikir kenapa harus bunuh diri gitu. Kenapa harus bunuh diri? Kadang aku berpikir bahwa orang bunuh diri itu kan orang yang berpikiran pendek sebetulnya. Nggak segala sesuatu tuh kita harus endingnya bunuh diri gitu, kayak nggak akhlak gitu loh. Ya semoga aja kita berdoa ya kita dijauhkan dari segala hal seperti itu Sobat Horor ya. Amin. Oke, saya akan lanjutkan aktivitas saya Sobat Horor. Let's go. Sekar, pantau. Aku mau coba di sini. Hah? Mau coba di sini. Kamu di sini, aku tuh di dalam. Iya, maksudnya mau ke sini tuh. Bentar dulu dong. Ya. Aduh, puji Tuhan. Masa kakak nggak milih tidur di yang sana? Hah? Kan sana. Dari sini aja lah, soalnya kalau jauh-jauh dari kamu yang ada apa? Yang ada nanti kamu kenapa-napa. Aku kan kamu nggak mau kamu kenapa-napa. Canda. Nanti aku dimarahin ibu kamu sekarang. Di sini kan seperti aku tuh seperti ibaratkan ya kalau ngecamp sama kamu kan, aku tuh ibaratkan jadi bodyguard kamu sejati. Ingat ya, aku nggak mau kejadian sama terulang. Jangan terlalu memaksakan energi apapun. Kalau mau ada komunikasi, kalau ada yang mau mencoba untuk berkomunikasi secara goib, tolong dibatasin. Oke? Aku masih tidur.
Sudah mulai gelap sobat horor. Kita sudah butuh penerangan ini. Karena jam udah hampir maghrib. Jadi hawa di sini juga udah mungkin apa ya? Terbilang sudah makin luar biasa nih. Ya sobat horor, karena cuaca di depan hujan tiba-tiba, jadi kita memutuskan untuk langsung masuk ke tenda aja masaknya. Dan aku kalau masak di tenda itu jangan ditutup ya sobat horor. Jadi pintunya harus dibuka. Karena bahaya juga kalau tutup ya. Nah sekarang kalau udah matang Sekar, kamu langsung minyaknya dikurangin, kamu tumis bawang putih sama bawang bombaynya ya. Oke sobat horor, ini karena si Sekar ini kan dia nggak bisa masak sobat horor ya, jadi jadi harus tadi itu kosong semua sobat horor, jadi harus diulangi lagi. Tapi kesediaan kita benar-benar terbatas banget sobat horor. Nah habis gitu kamu kasih, nanti kalau udah kasih saus, kasih sambal, campur aja jadi satu. Agak lumayan banyak sih nih. Apinya kurang besar. Kecap nggak usah. Bumbu masak sama sambalnya tambahin lagi mungkin. Oke cukup. Ini yang namanya cuaca sobat horor ya, bener-bener cuaca tadi perasaan cerah-cerah aja, tiba-tiba langsung deres banget sobat horor. Aduh pusing. Tapi sekarang udah kembali lagi cuacanya, kayaknya nggak begitu deres. Puji Tuhan lah. Soalnya kalau hujan saya tidak bisa tidur di luar sobat horor, bahaya banget ya. Saus nugget, let's go. Oke sobat horor,
satu piringnya. Aduh. Barang apa sih? Kan aku cuma teman satu. Kalau gini aja kamu. Tadi aku Loh. Kenapa dia kebanyakan? Oke, Sobat Horor, makan dulu Sobat Horor ya. Let's go. Wah, di depan kehujanan nih. Gila. Enak nggak? Apa? Nggak apa-apa. Aman. Orang kan kalau baru belajar masak kan pasti ada yang gosong, ada yang gimana, pasti kan gitu. Jadi pengen nambah loh. Nggak usah. Buan. Tapi kayaknya sih cuma hujan lewat sih. Saya nggak begitu. Oke, Sobat Horor, jadi sekarang jam menunjukkan pukul jam setengah 7 malam. Ternyata tadi saya sampai di sini tuh jam 4 sore, Sobat Horor. Jam 4 sore itu saya jalan-jalan dulu kemana gitu ya. Sampai di tenda itu jam setengah 6. Terus saya tadi masak 1 jam ya, kurang lebih ya, persiapan dan lainnya. Sekarang jam menunjukkan jam setengah 7, kita selesai makan. Dan sekarang aktivitas yang saya akan lakukan adalah menunggu sampai, sekalian menunggu hujan juga ya. Saya akan menunggu sampai sekitar jam 10-an. Nanti seperti biasa saya akan pasang kamera. 2 kamera aja cukup. Apa 3 kamera ya enaknya? Ya kita berdoa semoga cuaca di tempat cepat reda ya. Karena kalau enggak, aku bingung tidur di mana. Kan nggak mungkin aku tidur di sini. Kan nggak mungkin kan? Apa tadi kan? Apa? Susah dong. Nanti kan timbul fitnah. Ya kan emang nggak kita apa-apain. Ya maksudnya kan timbul fitnah. Sebenarnya aku akan berusaha tidur di tempat gimana cara ntar aku coba siasat itu betul ya. Kamu nggak dengar sesuatu? Tadi aku dengar. Tapi aku pikir soalnya tadi aku temunya jadi nggak bisa dengar. Coba kamu dengerin baik-baik. Alunan seperti nyanyian ya, ada yang kayak di arah sungai Sobat Horor. Kita biarin aja Sobat Horor, kita biarin aja sampai nanti di mana puncaknya, nanti kita akan pancing dia biar dia keluar di mana puncaknya. Oke, Sobat Horor, let's go. Oke Sobat Horor, sekarang jam menunjukkan pukul jam setengah 9 malam. Dari tadi saya dan Sekar di sini nunggu hujan nggak reda-reda Sobat Horor ya. Tapi tadi
Apa? Hujannya. Tapi tadi itu sempat reda Sobat Horor. Dan aku tadi sempat keluar dan aku sempat tiduran di hammock. Terus tiba-tiba hujan lagi. Kayak ngerjain gitu, ngeprank gitu Sobat Horor. Nah, sekarang Sobat Horor sambil kita menunggu jam malam banget nih. Kar, mundur lagi. Aku mau tanya sama kamu nih. Kamu kan yang diceritain sama warga kan lebih detailnya tentang apa namanya? Tentang sosok yang pria bernama Yus ya, dan yang wanita bernama Septi. Ya. Itu tuh kenapa sih? Apakah benar dia itu karena kawin lari? Apa ketika apa gitu? Kalau yang warga kasih ke aku itu dia nggak cerita spesifiknya karena apa sih. Cuman intinya dia bilang kalau namanya itu Ius sama Septi. Yeah. Mereka tuh kayak nikah muda gitu Kak. Jadi gini loh, mereka tuh bukan udah tua, bukan umur 20-an. Tapi umur? Jadi kayak anak ya umur belasan tahun mungkin kuliahan lah. Nggak, berarti dia tuh meninggal umur berapa? Ya masih muda. Kamu tadi bilang bukan tua tapi muda. Masih mana sih? Maksudnya kan biasa orang nikah umur 20 nih. Iya. Iya kan? Itu bukan umur 20. Masih belasan. Jadi masih belasan, masih kayak 19, 20 mungkin. Oh, baru jadi kenapa nggak direstuin sama orang tuanya? Karena masih terlalu muda perempuannya gitu loh. Wow. Nah, terus habis itu mungkin kalau yang aku tangkap dari warga itu seolah-olah yang salah di sini adalah Yusnya yang maksa buat Septi nikah muda gitu loh Kak. Karena namanya cinta kan buta kan. Dia nggak ngerti nih, maksudnya nggak mau nolak juga, akhirnya dia kawin lari itu yang dibilang. Terus itu. Kenapa alasan dia itu meninggal tuh? Kalau kata warga kamu gimana? Karena kamu yang berbicara dengan warga lebih detailnya. Ya alasannya tuh, jadi tuh warga tuh nggak tahu Kak. Intinya tuh mereka tuh waktu mau nikah kawin lari itu kan ketahuan sama keluarganya. Iya, terus? Akhirnya kan melarikan diri toh. Biar selamat sih Kak, kan takut dimarahin. Benar. Nah, terus karena ini kondisinya emang pedesaan yang emang terpencil ya Sobat Horor, pasti kan tempatnya bukan seperti yang kayak kita bayangin jalan raya, perumahan tuh nggak ada di sini. Ini bener-bener kayak hutan, kuburan, sungai, bener-bener kayak ya desa yang masih asri banget lah. Dan mungkin mereka kabur ke sini gitu loh Kak. Terus jasadnya sama kayak Kak Ivan bilang tadi, ketemu di sini. Oke, terus kalau menurut kamu ya, oke lah kalau untuk masalah kronologinya atau mungkin ibaratkan historinya seperti itu ya. Nah, suara yang sempat terekam oleh kamera kita tadi kita udah dengerin ya, suaranya jelas banget. Kira-kira itu apakah itu suara dari Septi ya, sosok arwah hantu pengantin dari wanita tersebut, ataukah itu sosok dari yang sosok lain? Kira-kira ada apa aja sih di sini menurut kamu? Kalau kata aku ya, apalagi Septi itu kejadian udah lama Kak, 2010 kan ya? Iya. Nah, ini kan sungai. Kakak tahu sendiri sungai itu tempatnya mereka lah. Apalagi ini semua sebelum sungai adalah hutan. Iya. Hutan, semua hutan bener-bener. Dan aku ngerasa emang mereka tuh banyak sekali. Tapi di sini yang dominan justru hantu pengantin itu yang kakak bilang. Karena aku merasa mungkin entah karena aku udah ibarat kata kebawa sugesti atau gimana ya. Tapi aku ngerasa oh iya aku ngerasa nih di sini tuh bawahnya tuh kayak rame, seolah-olah di sini tuh lagi ngadain hajatan, tapi aku nggak bisa denger. Nah, dulu. Tapi kalau misalkan kita kilas balik ya, warga ada yang pernah bilang gini sebelum tadi kita kesini, sebelum ada tragedi itu, memang di sini terkenal hantu pengantin. Berarti kan ada yang pernah meninggal lagi di sini. Oh berarti sama yang kita nggak tahu. Ibarat kata hantu pengantin yang awal katanya ini sungai dibentuk atas nama hantu pengantin itu sendiri, berarti makan korban lagi sama-sama hantu pengantin juga. Gak tahu sekarang. Apa jangan-jangan itu tragedi sudah dari tahun 80-an, 70-an, zaman Belanda. Soalnya tuh emang aku pernah ya lagi scroll TikTok terus kayak ngeliat ada satu tempat yang emang setiap ada pengantin baru yang lewatin situ atau dia mau niat bisa meninggal. Wow. Jadi meskipun dia nggak pakai baju nikah, nggak pakai apa, dia bisa meninggal kalau dia punya niat nikah gitu loh. Iya sih. Suara ada manggil nggak sih? Coba lagi nih. Kak. Jangan Sekar jangan pokoknya. Sadar. Jangan sembarangan. Aku nggak mau ya, ini belum nih.
Aku belum coba bagaimana mereka nih, kamu jangan mulai-mulai. Nah, jangan direspon, karena kan aku bilang kesempatan dari awal. Jangan direspon dalam bentuk apapun itu ya. Dah. Sebentar. Ini udah mulai kacau sebenarnya. Ini depannya gerimis-gerimis, tapi lumayan juga sebenarnya. Aduh, mati. Gila. Juga mati flashnya. Oke sebentar, saya dari sekarang akan coba tunggu lagi sampai bener-bener hawa udah gak enak. Harus jujur aja udah gak enak, dan memang sengaja kita akan nunggu sampai malam banget, sampai hawa bener-bener gak enak banget sebentar. Let's go lah. Itu depan tuh apa sih ya? Kita ada yang ngintip gak sih? Apa halusinasi aku ya? Kayak ada yang ngintip tuh gitu. Oke, Sobat kita akan tunggu lebih mana lagi ya. Sobat, let's go. Oke, Sobat Horor, sekarang jam menunjukkan pukul jam setengah 10 malam. Ini keadaan hamuk saya, Sobat Horor, bener-bener basah, cuma nggak masalah. Intinya Kakak tidurnya gimana, Kak? apa? Kakak tidurnya gimana? Kalau aku sendiri itu nggak masalah, nggak tidur sekarang. Yang penting kamu yang tidur, kamu istirahat. Aku bisa nunggu, kan ada payung. Yang penting aku bisa nunggu di sini, jagain juga. Karena jujur, hawa di sini bener-bener gak enak banget, sumpah. Sumpah gak enak banget di sini. Udah mulai gak enak banget, Sobat Horor. Nih, ini yang kata warga. Aku nggak tahu sih. Aku masih gini. Aku nggak tahu di bagian mana yang katanya ada sosok hantu banyu atau apapun itu. Cuma di lebih tepatnya itu di daerah sini aja udah gak enak loh. Dan katanya warga itu ada sebuah batu besar yang itu sebagai dulunya itu sebagai apa ya? Petilasan apa gitu, ada tau? Masa? Ada. Masa? Coba di kau pegang nih. Lihat. Sebenarnya ini tuh gak begitu hujan banget sebenarnya. Iya, cuma kan deres, Kak. Gak begitu hujan banget, tapi deres banget. Gerimisnya kecil-kecil tapi banter, ya ampun. Kamu coba sih, jangan sering, coba mulai sekarang ya, jangan sering bersuara, coba biarkan ada suara-suara yang muncul. Karena jujur dari tadi itu aku rasa seperti ada suara-suara yang mulai mengajak komunikasi, Sobat Horor. Suara-suara mulai bermunculan mengajak komunikasi, entah itu suara memanggil atau itu suara apapun itu. Sebentar. Kamu mau? Mau sini kan? Awas, Kak, awas. Ntar jatuh. Bisa nggak? Sumpah serem banget, Sobat Horor. Sini. Awas. Bentar. Kak. Apa? Siapa? Mana? Kak. Mana? Ih, kameranya belum. Di mana? Kameranya. Di mana? Tadi aku lihat, Kak. Di mana? Di situ. Situ, tuh, depan Kakak, samping kanan. Gak tau, tadi aku lihat, sumpah. Itu apa? Kayak gak, pokoknya ada yang gerak gitu loh. Hai, penghuni sini. Ya sumpah. Sosok gila. apapun itu. Entah itu hantu pengantin, hantu banyu atau hantu apapun itu. Saya ingin melihat wujud kamu. Ih, Kak, sumpah. Wujud apapun itu saya ingin melihat. Saya tidak peduli seberapa kuatnya energi yang kamu miliki. Tapi saya di sini datang ingin melihat wujud kamu yang bikin resah warga atau masyarakat. Kak. Ini nggak begitu hujan. Kak, astaga. Kak. Kayaknya Kar, dia itu malu-malu kucing kan. Maksudnya dia itu sama kita tuh kayak nggak mau muncul gitu loh. Tahu nggak maksudnya?
Apa coba aku taruh kamera di sini ya? Boleh. Boleh. Barangkali ada sesuatu yang muncul di sini gitu ya, mungkin ya. Iya, Kak. Boleh. Oke, saudara, saya akan taruh kamera kedua saya di sini, oke ya. Kamera ketiga saya nggak tahu. Saya akan coba tunggu di hammock aja sambil saya bawa payung. Jujur aku nggak ngantuk, Kar. Aku udah pengen itu. Mending kita naik Kamu tidur aja. Enggak. Kamu kayak kecapean soalnya. Enggak. Aku enggak mau. Kamu kayak kecapean soalnya. Enggak, aku enggak mau kalau Kaivan di hammock, enggak mau kehujanan. Mending enggak usah tidur aja di tenda aja enggak apa. Kak. Kamu kecapean ayo. Ayo, kita pasang ayo. Oke, sobat horor. Sekarang saya akan taruh kamera di sini untuk kamera kedua saya. Jujur aku merinding banget. Kenapa saya taruh di sini? Karena saya ngerasa bahwa area di sini itu memiliki aura yang sangat tidak enak banget, sobat horor. Nah, Sekar saya suruh tidur karena dia tuh kondisi fisiknya bener-bener kayak lemah banget. Karena dia itu nggak bisa capek, sobat horor ya sekarang. Jadi kalau misalkan nanya, Sekar ikut dong camping. Nah, jujur bukannya aku nggak mau ngajak, tapi karena emang dia kan sekarang tuh lagi sering sakit gitu ya. Jadi aku ngertiin dia, sobat horor. Aku nggak mau dia tuh kayak makin drop dan lain-lainnya. Jadi aku suruh dia tidur di tenda dan biar aku jaga di hammock, sobat horor ya. Nggak apa-apa kan masih ada payung, sobat horor ya. Jadi aman. Oke, saya akan tinggal di sini, sobat horor. Let's go. Oke, sobat horor. Jadi aku disuruh sama Kak Ivan buat di sini, nggak boleh ikut ke sana karena Kak Ivan takut aku kecapean. Dan jujur ya, sobat horor ya, itu gila sih. Kak Ivan tuh padahal ini hujan ya, tapi Kak Ivan masih tetap memaksakan untuk istirahat di hammock. Padahal sebenarnya bisa di sini. Dan kita pun nggak akan kenapa-napa, nggak akan ngapa-ngapain. Mungkin ada orang di luar sana yang mikir macem-macem gitu kan. Tapi Kak Ivan tuh orangnya nggak kayak gitu. Kak Ivan itu baik banget. Bahkan sampai hujan kayak gini pun dia masih tetap mau kekeh tidur di sana gitu loh. Itu sih yang aku nggak habis pikir. Makanya kalian jangan sampai mikir ini settingan atau gimana. Aku jujur kalau jadi Kak Ivan udah gak kuat sebetulnya. Gila, ini aja hujan kayak gini nafas aja susah aku. Udah aku harus istirahat biar gak kecapean. Nanti kalau aku kecapean aku malah ngerepotin Kak Ivan. Oke, sobat horor, jadi selagi kamera kedua ya, maksudnya kamera ketiga apa kamera kedua ini ya? Udah nggak tahu nanti editor tulisnya gimana. Pokoknya ya, ini kamera saya beda lagi. Jadi saya pasang tiga kamera. Kamera pertama itu saya taruh di sana. Oh, ini kamera kedua berarti. Kamera ketiga di Sekar. Saya sengaja emang nggak nunggu di Sekar biar Sekar istirahat. Saya akan coba nunggu di sini, sobat horor ya. Saya khusus edisi video kali ini. Kasus kali ini saya emang gak tidur. Saya benar-benar pengen menunggu seperti apa sosoknya. Karena mereka itu sudah mulai kurang ajar. Hanya muncul-muncul suara, tapi tanpa ada itu wujud. Biar sobat horor ya, saya akan tunggu di sini sampai kapan. Itu kamera pertama lagi siap di sana, sobat horor. Dan aja merapakan apa yang akan didapat. Kalian percaya nggak, sobat horor? Aku tuh pernah tidur waktu lagi, ya karena jujur ya, saya terlahir bukan dari orang kaya. Saya terlahir bukan dari orang kaya raya. Jadi saya tuh pernah mengalami naik angkot hujan-hujanan, badan basah. Dan itu jarak antara kota ke kota dan saya tidur. Saya pernah mengalami seperti itu. Jadi kayak kalau kayak gitu tuh saya masih ya ada payung juga, oke lah gitu loh. Ya intinya tuh banyak bersyukur aja sih. Hidup itu memang kadang seperti ini ya. Kok keluarin aja gitu kan ya. Yang penting jalanin aja, sobat horor ya. Aku juga penasaran di sebelah kanan.
Datanglah wahai hantu-hantu, setan-setan, lelembut siluman iblis. Yang penting kita jangan keroyokan, satu aja. Satu, momen satu. Bosan sebenarnya. Ini tidur bisa boleh apa nih? Kau kan berdiri di sana. Ini aku tato lagi dulu ya. Tidur di sini dah. Tidur. Aduh, enak ya. Apa itu? Aduh. Uish. Makan ya, flash ya. Sebentar. Aduh. Tadi aku tuh sempat kayak apa tuh bahasa Jawanya ngeliip ya, kayak kan tidur sebentar. Dan aku tuh tadi sempat kebangun tuh karena seperti ada suara arangan. Tapi itu entah itu arangan apa sebetulnya. Keras banget. Aku sebenarnya pengen banget explore sebelah sana sebenarnya. Aku mau nih sekarang apa ya? Mau sih. Mau sebentar aku coba explore sendiri deh. Ini biar aja deh. Oke, kamera yang masih menghadap ke arah sungai saya biarkan aja. Aku mau coba explore ke sana sebenarnya. Langsung bangun sekarang lah. Aman lah. Oh sebentar, saya akan pakai kamera ini aja. Oke, sobat horor. Ternyata sekarang jam menunjukkan pukul jam 12 malam. Dan aku tadi nunggu di hammock sampai kali tidur sebentar pun itu hanya waktu cuma 1 jam, 1-2 jam lah sobat horor ya. Jadi aku tuh penasaran sobat horor. Aku tuh mendengar seperti ada suara. Entah itu sumbernya dari mana. Tapi ini bener-bener nggak enak banget. Hawa itu bener-bener nggak enak banget sebetulnya. Tapi suara apa ya tadi ya? Apakah dengan keberadaan saya dengan Sekar membuat sosok hantu pengantin itu merasa tidak nyaman dan mereka mencoba untuk mengganggu? Tapi itu kan hanya mitos. Entah itu keberadaannya bener apa enggak. Aku bakal coba tetap cari di mana sosok itu. Aku sendirian karena aku nggak apa namanya, aku nggak mau ngerepotin Sekar karena dia tuh kondisi juga lagi lemah. Ini malah ujung-ujungnya malah makin fatal sebetulnya. Yo, suara apa tadi? Jangan malu-malu muncul ya, jangan malu-malu muncul. Sumpah aku merasa merinding banget, sumpah nggak bohong. Cuaca dulu bener-bener kayak ini udah nggak begitu hujan banget, gerimis kecil-kecil gitu sobat teror ya. Makanya aku bisa di hammock. Kalau deras banget nggak bisa sobat teror. Cuma itu arus deras banget sobat teror, sumpah.
ngerasa di atas tuh kayak aku tuh pengen lihat atas terus gitu loh sebenarnya. Ada pohon lagi tuh sebenarnya, lihat nggak? Ada pohon lagi tuh, tinggi banget ini pohonnya, tinggi banget. Sekarang kamu tuh, kamu jangan ngagetin sih. Apa? Itu Kak. Apa? Itu. Kamu ngagetin orang, ampun. Apa? Kak, aku lihat. Lihat apa? Ada yang pakai baju pengantin. Kak, Sakit banget. Kak, Lu hati sakit banget, Kar. Kak, tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Ini kenapa? Aku kenapa, Kar? Aku kenapa? Aduh. Kenapa lihat apa? Ada sosok itu yang kita cari itu, yang perempuan itu, Kak. Ya, yang pakainya baju kayak pengantin di situ, Kak. Aku lihat di situ beneran. Malah Bapak di surga. Kak, tarik nafas, Kak. Kak, tarik nafas, Kak. Kak. Apa itu tulisan aja? Sakit aku. Kak. Jangan cuma suara. Kak. Ada suara nih, sumpah. Dengar enggak? Dengar. Kak, tenang. Kakak tenang. Kakak tenang. Kakak tenang, Kak. Sakit banget. Tenang. Dar, aku ingat. Kalau kata paman aku, yang memang ahli spiritual, kalau ulu hati kita sesek, berarti dia itu seakan-akan kita tuh membaca apa yang dialami mereka. Iya, Kak. Bener gak sih? Iya, Kak. Berarti mereka tuh merasa seperti sakitnya seperti ini. Iya, Kak. Kak. Masa sih tadi ada sosok apa? Sumpah di situ, Kak. Aku nggak bohong. Aku baru datang tadi, aku lihat apa itu. Kak, satu hewan, Kak. Kak, satu hewan bunyi semua, Kak. Kak dengar nggak? Kar, ngomong jangan di sini, Kar. Kak, ayo, Kak. Yuk, Kak, ke tenda, Kak. Kak. Udah, Kak. Sini. Nih, aduh, mati. Kar, dengerin. Iya, Kak. Kenapa, Kak? Dengerin. Kenapa? Kamu balik ke tenda, kamu istirahat. Enggak. Kamu gak usah ikut-ikut. Nggak mau. Aku nggak mau, kamu gitu. Nggak mau. Ayo. Kalau kamu nggak nurut, aku nggak mau ngajak kamu camping lagi. Kak. Skar, sana, Nggak mau, Kak. Nggak mau. sana Skar. Nggak mau, Kak. Kak. Skar, Ayo, Kak. satu, Kak, bahaya. Ayo. dua, enggak. Sana, Kak, nggak mau. Nggak bisa. sana, satu, dua, Ayo, Kak. sana, Kak, ayo. sana Skar. Nggak mau, udah sana. Bahaya, Aku mau di Kak. sini sendiri. Ya udah, aku lihat dari sana. Aku nggak mau ke tenda. Udah kamu sana, nanti kamu malah bahaya Skar. Penasaran sama yang di sini sebetulnya. Sebentar ya, aku bakal coba nunggu di sini beberapa menit lah. Sampai aku ngerasa bahwa ada hawa nggak enak di sini. Baru aku balik. Sumpah sebetulnya, rasanya itu ulu hatiku tuh apa? Kayak ketarik gitu loh. Aku tunggu bentar ya sebetulnya. Sebetulnya. Gila. Aku sampai speechless banget. Aku tadi benar-benar lihat sosoknya. Aku jelas banget lihat. Tapi nggak tahu Kak Ivan lihat apa enggak. Ini benar-benar daerah yang bahaya banget menurut aku. Sampai detik ini pun Kak Ivan masih kekeh buat tidur di sana. Padahal ini udah nggak mungkin banget untuk istirahat di luar, apalagi hujan semakin deras. Kak Ivan benar-benar tanggung jawab banget orangnya. Tapi yang tadi aku nggak nyangka adalah kenapa aku bisa lihat sosok itu, tapi dia tuh kayak entah
kerasa tuh kayak dia tuh cepet banget gitu gerakannya. Jadi aku nggak begitu ngelihat dengan detail atau jelas gitu loh. Sumpah aku. Udah Kevin gimana ya? Semoga Kevin nggak apa deh. Kita doain aja sebetulnya. Sebetulnya flash mati-mati terus. Aku udah nunggu kurang lebih sekitar hampir 20 menit dan memang di sini langsung nggak ada apa-apa gitu sebetulnya. Tapi jujur tadi sempat ada suara, tapi aku tuh bingung gitu loh, pengen lihat wujudnya seperti apa gitu loh. Hai, aku sebetulnya kayaknya udah cukup aku di sini. Aku bakal ambil kamera yang ada di sana. Semoga aja penampakannya bisa terlihat sebetulnya. Jujur ini parah banget sumpah. Aku pertama kali sebetulnya nih ngerasa seperti ulu hatiku tuh bakal kayak diperes, sakit banget. Aku sebetulnya saya akan ambil kamera yang di yang saya taruh di sungai. Habis itu aku bakal coba jaga di hammock aja. Oke sebetulnya. Sebenarnya saya akan balik lagi deh. Oke, puji Tuhan, alhamdulillah udah nggak hujan sekarang. Aduh, mana basah banget. Kalau nanti hujan lagi ya aku paling pakai payung sih, tapi ini untung nggak hujan dah. Aku mau tidur sebentar. Aku penasaran sebuah coba sama yang di belakang masuk Kar biar aja di istirahat sebentar. Cuma tadi puluh artiku deh kayak belum kenapa, sumpah nggak bohong aku sebetulnya. Nggak kadang-kadang aku kalau nggak ada penampakan yang nggak ada, nggak ngerasa ya kita mah nggak usah lebih-lebihin. Jujur aku rasa sakit sebetulnya. Ini flash emang udah lama. Aduh. Selamat pagi Sobat Teror. Sumpah pengalaman luar biasa.